Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Gimana? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pagi hari ini kita semua khususnya anak-anak putra bisa kumpul untuk belajar, mengetahui tentang apa tentang diri kita ya atau diri kita. Nah, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, nanti kalian bisa menyimak apa yang akan dibawakan sama Bunda Maya Safitri. Assalamualaikum Bunda Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat ya Bunda. Oke. Nah, anak-anak, Bemi juga mau menyapa pada anak-anak semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini Tuh, kok melempem? Ya. Oh iya ya. Oke, anak-anak. Untuk menyingkat waktu, maaf ya, karena tadi ada trouble sehingga molor 12 menit. Maka kita langsung aja ke Bunda Maya Safitri, yaitu psikologi dari ANAFA. Anak-anak bisa menyimak dan menyaksikan tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu menjadi remaja sehat dengan memahami diri. Nah, kalian bisa tahu bagaimana ciri-ciri remaja sehat itu, baik dilihat dari fisik maupun psikisnya ya. Dan banyak sekali yang perlu kita atau kalian ketahui, apalagi pada saat ini anak-anak kelas 5, khususnya yang laki-laki sudah ada sebagian yang memasuki masa balik ya, ada yang sudah mimpi basah. Nah, itu bagaimana caranya kalian itu menyikapinya, maka langsung aja kita simak dari Bunda Maya Safitri. Monggo Bunda. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya ya? Dengar Bun? Nah, oke. Ya, terima kasih buat SD Alisam Jamsaren yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing, kita ngobrol banyak hari ini sama adik-adik yang putra ya. Ya, teman-teman semua, kesepakatan kita dulu ya, 1 jam ke depan, teman-teman nanti bisa memperhatikan apa yang akan Bunda Maya sampaikan. Kemudian yang kedua, di sini kita benar-benar sharing, berbagi, bercerita. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang sekiranya mau menanyakan, nggak perlu ada rasa malu-malu, takut dan lain sebagainya, karena di sini kita terbuka. Oke, sepakat ya? Sepakat ya teman-teman ya? Oke, ya. Hari ini Bunda Maya akan menyampaikan tentang gimana sih menjadi remaja yang sehat untuk bisa memahami diri. Nah, sebentar. Teman-teman sehat ya? Sehat? Liburan kemana ini? sehat. Liburan kemana ini? Nanti Bunda Maya mohon maaf ya, kalau masih agak batuk-batuk ya. Karena beberapa hari Bunda kena radang, jadi sampai sekarang masih. Oke. Sudah kelihatan ya teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke teman-teman,
Kita mau judulnya Who Am I? Jadi sebenarnya siapa sih saya? Nah, saya tuh siapa? Nah, pertanyaannya begitu. Nah, bukan mosok nggak tahu sih siapa saya gitu, enggak. Maksudnya gini, teman-teman nanti khususnya yang putra, Bunda akan mencoba untuk membantu teman-teman untuk lebih paham tentang dirinya sendiri secara psikologis, ya. Terus kemudian teman-teman nanti, apalagi tadi sudah disampaikan, ada yang sudah mulai akil balik, sudah mimpi basah, berarti teman-teman sudah remaja. Oke, ya. Yuk, sekarang. Nah, di sini, ya, ini ada yang mencoret di layar ya. Ada yang coret-coret ya, Kak ya. Oke. Kita lihat ada ciri remaja yang sehat. Nah, remaja yang sehat ini ada ciri-cirinya bahwa ada segi fisik, kemudian ada segi psikisnya. Nah, di sini segi fisiknya adalah kita lihat bahwa bisa dikatakan remaja sehat adalah remaja yang kalau segi fisik perkembangannya seperti ini. Aktif, gesit, ya. Aktif itu bukan berarti terus nggak bisa diem, terus konsentrasinya jelek, enggak. Tapi aktif di sini adalah dia nggak mageran. Nah, apalagi pandemi kemarin, hampir 2 tahun teman-teman hanya sekolah daring. Nah, mau nggak mau teman-teman jadi apa tuh? Jadi anak-anak yang akhirnya dituntut, bukan dituntut sih, harus paham tentang gadget, harus paham tentang teknologi. Terus kemudian saya yakin selama pandemi kemarin teman-teman jadi suka main game banget nih. Iya apa ya? Ayo, ya. Nah, terus kemudian jadi apa itu? Iya kan? Nah, terus jadi kaum rebahan di kasur, pegang HP, nonton TV sambil tiduran. Nah, otomatis keaktifan tubuhnya jadi nggak berkembang maksimal. Jadi orang lihat itu kayak jemuran yang habis diambilin kelumbruk gitu loh ya. Nah, orang tua mungkin melihatnya gregetan, ini kok rebahan terus sih gitu loh. Kok mager terus sih, disuruh iya mah, nanti sek mah. Nah, akhirnya akhirnya nggak dilakukan. Nah, ini membuat keaktifan tubuh menjadi tidak aktif dan nggak gesit. Nah, kemudian secara fisik mata bersih dan bersinar. Nah, jadi nggak merah. Anak-anak yang keseringan main HP akan kelihatan. Di bawah mata itu biasanya akan hitam. Kemudian kelopak matanya juga biasanya di sekelilingnya itu juga akan terlihat hitam. Mata jadi sering merah, sering gatel. Nah, berarti secara fisik remaja menjadi tidak sehat dalam kondisi begini. Terus nafsu makan baik. Jadi dia masih mau makan 4 sehat 5 sempurna. Nggak cuma camilan-camilan tok. Akhirnya makannya jadi nggak mau nasi, nggak mau karbohidrat, nggak mau sayur, ya. Terus kemudian pertumbuhan dan perkembangannya harus sesuai tahapannya. Jadi dilihat, anak sudah kelas 5 nih, teman-teman udah kelas 5. Kira-kira sesuai nggak nih tahapannya? Makanya seringkali sekolah mungkin menanyakan, tinggi badan berapa, berat badan berapa. Itu salah satunya untuk memantau perkembangan fisik anak-anak di usia seperti kalian. Kemudian rambut dan kulit tampak bersih, nggak bersisik. Kemudian juga rambut itu nggak ada ketombenya. Nah, itu dari segi fisiknya. Terus kalau dari psikis gimana ini? Psikis itu apa sih? Jiwanya. Perkembangan mentalnya bagaimana? Nah, anak-anak yang remaja yang sehat, itu secara mental, itu dia gampang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dimanapun dia berada, dia gampang untuk bersosialisasi. Ya, gampang untuk berinteraksi sama lingkungan, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa milih sama temen. Pokoknya kalau nggak sama si A, aku nggak mau temenan. Kalau nggak sama si A,
aku ya udah di kelas aja. Aku nggak mau berteman sama yang lain. Nah, ini berarti dari segi mentalnya ada hambatan. Terus perasaannya peka. Peka itu sensitif yang positif. Jadi misalnya orang tuanya lagi sibuk, ya, ngurusi pekerjaan rumah. Nah, anak yang remaja yang sehat, dia akan peka. Oh iya, mama sama ayahku butuh bantuan loh. Nah, mungkin akan nanyain, gitu loh. Mama, aku mau dibantuin apa? Mama tak bantuin ya. Nah, itu peka. Tapi dengan kondisi-kondisi pandemi begini, yang kemarin akhirnya teman-teman terlena di rumah mulu ya, pegang HP dan pegang laptopnya, kemudian pegang televisinya, remote TV, akhirnya perasaan anak-anak menjadi nggak peka. Mamahnya bersihin, mamahnya mungkin lagi nyuci, lagi dan lain sebagainya, bapaknya mungkin bersihin mobil. Ini anak dengan santainya masih main game. Ketika disuruh, yuk kak bantuin yuk nyuci atau bantuin jemurin, iya nanti sebentar lagi. Tapi akhirnya yang terjadi disuruh ini itu ya sek, akhirnya orang tua ya wis lah tak lakukan sendiri. Nah, itu namanya perasaannya tidak peka. Nah, kemudian emosinya stabil. Nah, anak yang sehat, remaja yang sehat, itu nggak gampang marah, nggak gampang baperan, nggak gampang emosian, nggak gampang mengumpat, nggak gampang nangis, ya. Nah, ini kalau ada teman-teman yang masih emosinya labil, masih suka baperan, gampang emosian, gampang marah, gampang mukul, gampang banting barang dan lain sebagainya, berarti secara mental teman-teman memang tidak sehat secara psikis. Nah, harus mulai diperbaiki sekarang. Anaknya ceria cirinya dan percaya diri. Kemudian ketika diajak ngobrol itu respon. Jadi nggak ngeliatin kemana-mana, mata nggak kemana-mana. Kemudian diajak ngobrol, iya mah, dan paham. Gitu. Ketika diajak ngobrol, kelihatannya melihat. Tapi ketika ditanya, apa tadi maksudnya Kak? Nggak tahu. Nah, itu namanya nggak responsif ketika diajak ngobrol. Karena apa? Ini imajinasinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Berarti itu salah satu ciri dari remaja yang tidak sehat secara mental. Nah, kemudian, nih, saya yakin teman-teman ada sebagian yang sudah diajarkan sama orang tua tentang 4 zona dari bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Kalau dulu zaman saya mungkin masih kecil, ya zaman Bunda mungkin masih kecil, zaman guru kalian masih kecil, mungkin ini hanya berlaku untuk anak perempuan. Tapi sekarang itu nggak laki-laki, nggak perempuan, 4 zona ini harus paham. Yuk coba diaktifkan itu speakernya. Bunda pengen tanya nih ke Mas Yafi. Mas Yafi Gufron ya. Oke. Assalamualaikum Mas Yafi. Waalaikumsalam. Oke, Mas Yafi, paham belum tentang 4 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali diri sendiri? Bunda pengen tahu. Yuk, apa aja? Nggak harus urut, sepengetahuan Mas Yafi aja. Yuk, apa? 1 itu kemaluan. Nah, kemaluan terus 1. Apa lagi? Ada yang bisa bantu? Yuk. Anus. Hah? Ada yang bisa bantu Mas Yafi? Mas Yafi benar, udah 1 kemaluan. Kedua apa? Anus. Kepala. Anus. Kak, Anus. Bukan. Apa? Mulut. Mulut. Ya, terus.
Kurang dua nih, kurang dua. Dada. Dada. Terus satu lagi. Perut. Enggak. Paha, Bu. Paha. Perut. Perut. Bukan. Yo, coba diurutin dari atas ya. Ada 4 zona yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Satu adalah bibir atau mulut, kata Mas Yafi. Ya. Yang kedua, dada. Ya, dada. Nah, kok laki-laki harus dada juga gitu loh. Iya, karena dada itu termasuk hal yang sensitif oleh baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dada. Terus yang kedua, Mas Yafi bilang tadi apa? Alat kelamin atau alat kemaluan. Oke. Terus yang keempat, yang terakhir adalah pantat, bukan anus tapi pantat. Ya, teman-teman harus hafal ya. Jadi 4 zona yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Mulut, dada, terus kemudian alat kelamin atau alat kemaluan. Yang keempat adalah pantat. Nah, terus kalau ada yang tanya, Bunda misalnya mama boleh nggak? Nah, mama boleh tapi seizin dari anak-anak. Terus dokter boleh nggak? Boleh, tapi harus diawasi oleh orang tua. Nah, ayah boleh nggak? Ayah boleh, tapi seizin dari anak. Nah, kalau teman boleh nggak, Bu? Kadang teman itu kalau lagi pas main-main dulu sebelum ada pandemi, kadang kita main nih, terus pegang-pegang alat kelamin. Ya enggak, itu banyak tuh yang begitu. Nah, terus pegang pantat, nepuk pantat gitu. Boleh enggak, Bun? Nah, tadi termasuk 4 zona yang tidak boleh dipegang. Kalian boleh marah, boleh. Tapi dengan marah yang sehat. Karena kembali lagi, bahwa salah satu ciri remaja yang sehat adalah emosinya yang stabil. Nah, kalian boleh marah, boleh. Karena itu hak kalian. Karena itu termasuk 4 zona yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Terus, nih, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, teman-teman kalau ditanya alat kelamin kalian namanya apa sih? Udah diajarin? Udah dong, kelas 5. Namanya apa? Penis. Bu, kalau misalnya aku selalu nyebutkan alat kelaminku itu burung, gimana? Itu nama alias. Nama sebenarnya dari alat kelamin kalian adalah kalian harus tahu, namanya penis. Nah, mungkin buat telinga nggak familiar, misalnya gitu. Ngomong sama bundanya nih, Bunda, ini penisku gatel, misalnya gitu. Itu mungkin nggak familiar nih di telinga. Tapi kalian harus membiasakan. Nah, nanti kalau boleh ya bukan burung yang mana? Burung paham? Cek. Oke. Harus bisa paham nama yang sebenarnya. Jadi pertumbuhan ciri-ciri pada anak pubertas yang pertama, begini. Kalian pernah lihat nggak? Ada double alat kelamin. Ya. Pernah dengar kan berita ya? Tempat seorang anak itu. Nah, itu berarti secara kesehatan fisik nggak berkembang dengan baik. Jadi anak-anak yang punya ciri pubertas pada anak laki-laki, cirinya adalah pertumbuhan penis dan testisnya berjalan dengan baik. Kemudian kalau sudah mimpi basah, misalnya gitu, itu ya mengalami
Mimpi basah itu seperti mungkin kalian nanti akan diterangkan oleh guru kalian ya, guru biologi ataupun guru IPA ataupun guru agama. Nah, mimpi basah itu akhirnya ketika kalian bangun tidur kok kelihatan ada yang basah nih gitu di celana, kayak ngompol tapi bukan ngompol. Nah, kalau sudah mengalami itu berarti kalian sudah menjadi seorang remaja yang laki-laki yang sudah remaja, yang sudah puber. Biasanya kemudian diikuti dengan ciri muncul rambut halus di alat kelamin atau di penis dan ketiak, di kelek itu sudah ada mulai tumbuh bulu-bulu halus. Nah, terus kemudian yang paling khasnya adalah mulai tumbuh jerawat di wajah. Terus di punggung itu biasanya sudah mulai ada. Ya, tapi biasanya kalau teman-teman sudah mulai tumbuh jerawat di wajah itu jadi resah nih gitu. Aduh, jerawatku, jerawatan nih mukaku. Nah, kemudian terbentuk otot pada tubuh. Nah, itu ototnya sudah mulai terbentuk. Kemudian sering berkeringat ya. Anak laki-laki biasanya keringatnya lebih banyak. Nah, pada anak pubertas yang sudah puber itu keringatnya lebih bertambah lebih banyak. Terus mulai suaranya mulai ada berubah, jadi rada ngebas. Nah, gitu. Sudah mulai suaranya sudah mulai berat. Nah, itu salah satu ciri-ciri pada anak pubertas, ya. Terus kemudian, kalau apa sih yang harus dilakukan pun ketika sudah mengalami pubertas? Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Jadi, hal yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah mengalami pubertas adalah satu, menjaga dan mengontrol emosi. Karena kaitannya anak-anak yang sudah mengalami masa prapuber, masa prapubertas atau mau pubertas atau sudah pubertas, itu kaitannya sama fungsi hormon yang ada dalam tubuh yang menyebabkan seringkali jadi cepat marah dan cepat tersinggung. Nah, di sini teman-teman kan udah paham nih, kalau ternyata itu kaitannya sama hormon dalam tubuh. Nah, di sisi lain teman-teman sudah harus bisa kontrol emosinya atau kontrol gimana sih ya kalau aku sudah mulai pengen marah, aku sudah harus bisa kontrol diri. Yang dulu mungkin waktu kecil kalau marah suka banting-banting barang, suka ngomel, nangisnya sampai jejeritan, sekarang sudah harus dikontrol. Sudah tidak lagi mengurangi atau paling enggak mengurangi lah kondisi-kondisi marah yang terlalu berlebihan pada kalian. Nah, buat apa sih nantinya? Karena semakin kalian tumbuh besar, kalian akan belajar yang namanya mencari solusi, mencari masalah ketika mencari solusi ketika kalian ada masalah. Nah, kalau hanya dikontrol sama emosi, itu biasanya nanti kalian nggak bisa nyelesain masalah. Gitu. Jadi semuanya dikontrol sama emosinya. Nah, kemudian anak laki-laki yang sudah mengalami pubertas, apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah komunikasinya harus lebih dijalin dengan orang tua, terutama sama ayahnya. Kenapa sama ayahnya? Karena kalian laki-laki. Figur tumbuh dan berkembangnya melihatnya ayah, bukan lagi melihat ibu. Ya, melihatnya ayah. Oh, ayah tuh laki-laki ini. Ayah tuh sukanya ngelapi mobil. Terus kemudian sukanya bersih-bersih tangan. Kemudian ayah ini kalau ngobrol dilihat, oh seperti ini ngobrolnya. Nah, jadi dilihatnya adalah ayahnya, bukan lagi ibunya. Ya, nah, bukan berarti kalian terus akhirnya menjauh dari mama, enggak, tapi tetap harus dekat dengan kedua orang tua. Tapi persoalannya karena kalian laki-laki, melihat tumbuh kembangnya harus melihat yang adalah sosok laki-laki dewasa, yaitu ayah kalian. Nah, Bun, aku suka loh kalau
malam minggu gitu suka diajak wedangan sama ayahku, bagus itu, ya. Nah, sesekali memang harus begitu. Nah, pun aku nggak pernah diajak pergi-pergi berdua sama ayah, minta sama ayah, ayah yuk pergi berdua sama aku yuk, keliling aja ya, naik motor, terus nanti berhenti sebentar, kita ngobrol, kalian minta sama ayah kalian untuk bisa lebih dekat dengan ayah kalian. Ya, jadi jangan pernah menyembunyikan masalah itu dari orang lain, terutama dari orang tua. Sekecil apapun masalah itu, kalian bisa sharingkan dengan kalian bisa ceritakan sama orang tua. Ya, kalau begini, Mama, kalau aku begini, enaknya gimana ya? Nah, karena orang tua punya solusi yang paling jitu untuk menyelesaikan persoalan, membantu persoalan yang kalian hadapi. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman karena sudah mulai tumbuh menjadi seorang remaja atau mau menjadi seorang remaja, harus membiasakan untuk mengkonsumsi makanan sehat. Nah, jangan suka, apalagi liburan ini, makanannya ngawur nih, ya. Makan makanan yang banyak penyedapnya, terus kemudian warna-warni dan lain sebagainya yang itu banyak zat pewarnanya. Nah, itu nanti buat apa? Kalian nanti dalam hal untuk pertumbuhan secara fisik itu menjadi hambatan. Nah, karena apa? Akhirnya tumbuhnya tidak meninggi, menjadi melebar. Nah, gitu. Yang harusnya mengikuti pertumbuhan teman-temannya, kalian stuck, berhenti sampai di situ. Nah, akhirnya secara tadi pertumbuhan fisik, kalian tidak berkembang menjadi seperti anak-anak remaja sepertinya. Nah, seperti yang lain. Jadi malas, jadi nggak mau makan yang namanya karbohidrat. Karena apa? Terbiasa ngemil yang namanya keripik-keripikan. Ya, cikian, atau mungkin yang banyak MSG-nya. MSG itu membuat kalian lebih cepat kenyang daripada kalian makan makanan yang sehat, sehingga akhirnya ketika kalian mau disuruh makan jadi nggak mau karena sudah kenyang. Nah, itu menjadi cepat kenyang. Terus kemudian harus menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, jadi jangan teman-teman jangan menyepelekan ketika gini pipis, ya. Terus akhirnya pipisnya nggak cebok. Nah, padahal itu najis loh. Gitu. Nah, terus juga ketika pipis, teman-teman harus lihat bahwa menjaga kebersihan alat kelamin salah satunya adalah dengan cebok yang bersih. Kadangkala di lubang penis kalian kalau nggak bersih, itu karena lubangnya kecil, akhirnya kotoran-kotoran yang nggak pernah dibersihkan itu nyumbat lubang pipis yang ada dalam penis kalian. Nah, akhirnya apa? Kadangkala penisnya menjadi ngembung, ya, terutama yang belum sunat nih, ya, itu akan mengembung besar karena apa? Ada sumbatan tersumbat oleh kotoran-kotoran yang karena tidak bersih ketika kalian kencing. Terus teman-teman harus ngerti, semakin remaja kalian sudah ada perubahan secara fisik. Nah, sudah mulai tumbuh jerawat, sudah mulai ototnya sudah mulai berisi. Nah, kalian harus bisa memahami itu. Sudah mulai tinggi. Nah, kadangkala ada teman-teman yang dia jadi tinggi, saking tinggi kok jalan bungkuk gini, ya, karena saking ngerasa bahwa kok tubuhku jadi lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Akhirnya malu terus bungkuk jalannya. Nah, itu jadi teman-teman harus bisa memahami perubahan-perubahan fisik yang mungkin nanti akan teman-teman akan alami pada saat sudah mengalami pubertas, ya. Oke. Terus masalah-masalah yang sering muncul saat remaja atau menjadi pra-remaja. Insecure tahu nggak? Ini biasanya anak perempuan sih ini. Insecure tahu nggak insecure?
insecure itu rasa tidak percaya diri, selalu melihat dirinya itu lemah. Jadi selalu membandingkan orang lain. Oh, si A ini dia lebih pintar loh. Dia pintar matematika, aku bodoh. Oh, ternyata si ini pintar badminton, aku enggak. Aku bodoh, aku enggak punya apa-apa. Dia lebih kaya loh. Dia bisa jajan, bisa beli A, B, C, dan C. Terus aku enggak. Karena aku miskin. Nah, misalnya begitu. Nah, itu insecure. Kalian bisa melihat diri kalian hanya dari kelemahan yang kalian miliki. Sehingga kalian menjadi tidak percaya diri, akhirnya menarik diri dari lingkungan, nggak mau sosialisasi, nggak mau bergaul sama teman yang lain. Nah, terus yang kedua, problem yang sering muncul saat remaja, nggak gampang dikasih masukan. Misalnya gini, orang tua ngasih masukan. Ayo, Kak, harusnya kamu gini-gini. Mama itu nggak ngerti. Papa tuh nggak ngerti. Aku tuh kan begini-begini karena papa, dan lain sebagainya. Ngomel melulu, bantah terus. Nah, itu karena kalian tidak mau ada problem-problem yang muncul pada saat remaja, yang ada beberapa anak yang kalau dikasih masukan nggak mau. Bahkan ketika guru ngasih masukan, dinasehati, itu kayak pura-pura nggak dengar. Gini ya. Nah, itu kayak pura-pura nggak dengar. Ya, karena nggak mau dikasih masukan. Nah, itu. Kemudian gesekan masalah sama orang tua. Gesekan masalah sama orang tua ini seringkali maksudnya begini, sering ada masalah berantem sama ayah dan ibunya. Yuk, teman-teman, tak tanya nih, yang ketika di kelas 5 ini menjadi sering marah-marah sama orang tua siapa? Ayo, jujur loh. Itu Kak, layarnya jangan dicoret-coret ya Kak ya. Oke. Yo. Ayo ngaku loh. Oke. Yo, yang sering ketika kelas 5 ini jadi sering ada masalah sama orang tuanya. Jadi akhirnya sering marah-marah sama orang tuanya. Ayo. Apa? Yang jawab sportif, tak acungi jempol, hebat itu, berarti sportif, berani. Nah, ini seringkali terjadi pada anak-anak yang memang dia remaja. Jadi seringkali ada masalah-masalah yang muncul pada saat remaja karena gesekan dengan orang tua, karena nggak mau yang namanya dikasih masukan. Nah, terus kemudian berikutnya adalah mulai yang namanya suka sama orang lain atau sesama. Ada yang senyum-senyum loh ini ya, suka sesama, sama-sama lawan jenis. Nah, ada yang mantuk-mantuk, ada yang senyum-senyum gitu. Nah, itu salah satu ciri seorang remaja. Cuma catatannya begini, ya, rasa suka itu hal yang alamiah pada saat seorang remaja. Melihat temannya yang cantik, bilang dalam hati, cantik ya si A. Itu hal yang biasa. Nah, cuman yang Bunda tidak mau atau Bunda memang memberi saran kepada kalian, jangan pernah punya pikiran yang namanya cantik, tak tulis surat. Nah, nulis surat cinta misalnya gitu. Nah, ya, ditulis atau enggak, sekarang bukan model surat-suratan ya, WA. Chatting di DM dan lain sebagainya, ya. Bukan saatnya, belum saatnya kalian melakukan itu. Tapi kalau untuk kalian merasakan ada satu perasaan suka karena melihat mungkin teman perempuannya pinter, teman perempuannya cantik secara fisik, itu hal yang biasa dan lumrah. Tapi kalau kemudian ada keinginan, anak kelas 5 nih, aku udah kelas 5 nih, sudah ngerasa sudah gede nih. Terus kemudian kepingin pacaran. Nah, itu yang Bunda enggak, ya.
Nah, kalian juga sudah diajarkan bahwa di dalam Islam sendiri yang namanya pacaran lebih baik tidak boleh. Ya, mudorotnya lebih banyak. Oke. Kemudian mulai adanya bullying. Bullying tahu? Saya yakin nih teman-teman juga ada yang kena bullying atau membuli nih. Ya. Ya, bullying itu mengejek dengan secara berulang kali. Kemudian macam-macamnya banyak bullying itu. Ada yang lewat mulut, ya. Ada yang selalu menekan secara fisik, misalnya ngambil bukunya temennya, ngambil pensilnya didelik itu berulang kali. Kemudian ngambil peralatan pensilnya disembunyikan. Kemudian ada yang kemudian gini. Nah, ini ada yang nulis, Bunda nggak usah nyebutin ya. Nah, yang nulis tadi Bunda nggak tahu siapa, tapi itu salah satu ciri yang Bunda tadi sebutkan di sini. Ini loh, secara perkembangan psikis kalian berarti belum sehat. Karena yang nulis tadi itu saya yakin sering mengumpat. Mengumpat itu apa? Ngomong kotor. Termasuk adalah emosi yang tidak stabil. Berarti teman-teman yang nulis tadi, tolong ya introspeksi. Coba kalian introspeksi bahwa secara emosi kalian nggak matang. Kalian sering marah, sering ngumpat, sering ngomong kotor. Bahkan ini bisa jadi kalian lakukan bisa ke temannya dengan yang seperti ini. Nih, bullying. Seperti yang kalian tulis di layar tadi, ya itu termasuk bullying. Kalau kalian tulis seperti itu dan ditujukan pada seseorang. Hanya lewat chat misalnya. Saya tahu kalian tadi nulis, ada salah satu yang nulis BACOT. Nah ya, nah itu termasuk dalam ciri kalian tidak sehat dalam perkembangan secara psikis, secara emosi. Kemudian bisa jadi ini kalian tujukan kepada salah satu teman. Nah, termasuk apa? Bullying. Ya. Terus kemudian sering mukul, sering nyenggol, ya, sering kemudian menyakiti secara fisik, itu bullying. Nah, ada bullying yang sekarang lagi marak yaitu cyberbullying. Lewat apa? Lewat media sosial. Ya, bikin status, nyindir temannya, kemudian bikin status di IG, di status WA dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk cyberbullying. Kemudian body shaming. Body shaming ini ada teman kalian yang mungkin kecil, kalian katain pendek. Mungkin teman kalian yang gendut kalian gendut, berat. Itu termasuk bullying, termasuk body shaming. Nah, ini efek dari bullying ini ternyata luar biasa besar dan itu menyakitkan untuk orang lain. Nah, efeknya apa? Sampai gede loh bullying itu. Sampai nanti kalian dewasa itu menjadi satu efek yang luar biasa nantinya. Nah, ini problem yang sering muncul juga gangguan emosi seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Terus yang terakhir, biasanya yang sering muncul adalah kecanduan gadget. Yo, sekarang yang Bunda tanya gini, siapa yang tidak hobi main game? Pertanyaannya Bunda diperhatikan ya. Siapa yang tidak hobi main game? Yang tidak hobi ya. Nggak ada ya? Nah, Bun boleh nggak main HP, main game? Boleh, cuma teman-teman ya, ada game-game yang sebenarnya belum layak untuk kalian mainkan. Salah satunya Bunda sebutkan ya, yang saat ini memang itu sering dimainkan oleh anak-anak. Coba kalau tahu apa? Yang saat ini selama pandemi ini ternyata jadi hobi yang luar biasa untuk main game. Bahkan anak TK mainin tuh. Padahal itu seharusnya buat anak-anak yang
buat seorang remaja di atas 17 tahun. Nah, Free kalau Fire, nulis di apa? ML. Oke, jangan di layar ya, nulisnya di chat aja. Kalau enggak ucapkan di lewat apa speaker. Oke, apa Kak? Ada yang nyebutin Free Fire, terus apa lagi? Mobile Legends. Mobile Legends, terus apa lagi? Naruto. PUBG, terus. Naruto. Oke, Free nah, Fire. iya. Oke, yang sekarang sangat dimainkan oleh anak-anak itu adalah Free Fire. Padahal kalau kalian bisa lihat, Free Fire itu hanya boleh dimainkan sebenarnya untuk anak di usia 17 tahun. Tapi anak TK sekarang sudah mainkan. Kok nggak boleh? Kenapa? Satu, perkembangan secara otak teman-teman. Kenapa untuk seseorang yang 17 tahun? Karena di bawah, terutama yang saya bilang anak-anak ya, yang katakanlah mungkin yang TK, yang SD, itu secara perkembangan, secara syaraf, itu belum matang. Sehingga kenapa itu tidak diperbolehkan? Nah, itu salah satunya ya. Nah, terus teman-teman, aku udah terlanjur nih suka main game. Boleh kok main game, cuma dilihat yang aman, satu. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa melakukan cara main gamenya itu dilihat. Jadi misalnya gini, kalian main 1 jam, istirahatnya harus 2 kali lipat. Berarti istirahat harus 2 jam. Jadi harus begitu, supaya apa? Fungsi otaknya tidak menjadi ada gangguan di gangguan emosinya nanti. Itu salah satunya. Ya, oke. Nah, terus teman-teman, di sini mungkin nggak ada ya. Bunda pengen sampaikan bahwa saya yakin selama pandemi kemarin ada teman-teman yang sengaja atau nggak sengaja itu nonton pornografi. Tahu nggak pornografi? Bisa disampaikan nggak? Pornografi itu apa sih, Bun? Apa pornografi? Tontonan yang berbau porno. Contoh, laki dan perempuan yang pakai bajunya cuma separuh. Ya, karena kekurangan kain ya. Terus tontonan-tontonan yang membuat akhirnya merusak otak, itu pornografi. Nah, teman-teman tahu nggak efek dari pornografi ketika kalian tonton, termasuk yang ada di game, itu banyak sekali pornografinya. Makanya kenapa FF, Mobile Legends, dan yang lain, itu memang bentuknya kartun tuh. Tapi kan ada satu pornografi yang ada di situ, pemainnya kelihatan belahan dadanya, pakai bajunya minim, mungkin hanya kartun nih, kan bukan manusia, iya kartun, tapi itu kalau sering kalian lihat setiap hari, membuat yang namanya fungsi otak itu menjadi tidak sehat. Coba sekarang teman-teman pegang pelipis, pelipis itu di atas alis, coba dipegang, ini loh. Nah, bisa ya, dirasakan ya. Ini di atas alis. Nah, itu namanya adalah PVC, prefrontal cortex. Nah, di sini namanya bukan di atas ya, tapi di sini. Pas di atas alis. Itu namanya PVC. Nah, PVC ini sama Allah dikasih mateng itu nanti di usia 21 tahun. Nah, tapi sekarang karena kondisi pandemi, kalian pegang HP, pegang gadget, secara otomatis yang namanya PVC, ini sudah banyak sekali yang mengalami kerusakan. Contoh gini, saya kasih contoh nih. Nih,
Ya. Nih. Lihat nih. Lihat HP. Ada iklan nyelonong. Main game. Iklan nyelonong nih. Ternyata pornografi. Keponya anak laki-laki, tak klik klik. Ternyata itu adegan yang luar biasa tidak boleh ditonton. Nah, atau foto. Wih, ada foto porno nih. Penasaran tak buka klik. Atau bacaan. Yang suka nonton webtoon ya. Kemudian anime ya. Ada yang suka nonton? Nah, dilihat klik. Kalian tahu ketika kalian melihat itu yang namanya saraf PVC, mata akan melihat. Otomatis ini begitu melihat, saraf PVC-nya ini nggak perlu yang namanya hitungan menit atau hitungan jam malah. Dalam hitungan detik, saraf PVC yang ada di sini itu sudah putus 5 saraf PVC sekali kalian nonton. Nah, pada saraf PVC ini banyak sekali. Dikalikan saja, aku nonton itu udah berulang kali pun. Ini saraf itu kayak orang kena tabrakan yang sangat keras, kebentur dinding, tembok, buak. Nah, itu yang rusak di saraf PVC ini begitu tontonan pornografi kalian lihat. Nah, yang terjadi apa? Kalau sudah putus sekali tonton, sekali nonton video, sekali nonton gambar, sekali baca bacaan yang pornografi, ini 5 saraf PVC akan putus. Nah, terus efeknya apa? Kalau sudah putus, 1, kalian nggak akan yang namanya ngerti unggah-ungguh atau norma sosial. Jadi sudah nggak ada rasa malu, sudah nonton pornografi itu hal yang biasa buat kalian. Efeknya banyak sekali dan biasanya efek paling terlihat sekali adalah emosi kalian akan terlihat lebih meledak-ledak. Gampang marah, gampang ngumpat, gampang ngomong kotor, gampang main fisik. Ya, nah itu yang terjadi. Nah, mungkin terus kemudian akhirnya tanya, Bunda aku udah terlanjur nih, terus berarti udah berapa saraf yang aku harus putuskan? Nah, Bunda aku nyesel nih, kira-kira bisa nggak itu disatukan lagi saraf PVC-nya? Aku nggak mau jadi seorang remaja yang nantinya aku nggak hormat sama orang tua, aku nggak mau yang namanya jadi pemarah. Kira-kira teman-teman tahu untuk menyatukan kembali saraf itu, saraf PVC prefrontal cortex itu bagaimana? Oke, gimana caranya? Yuk, tak tanya yuk sama teman-teman. Kira-kira bisa nggak tuh saraf PVC disatukan lagi dengan kalian sudah nonton pornografi? Bisa nggak? Ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ya. Bisa nggak? Kalau bisa, dengan cara yang bagaimana ini? Biar bisa nyatu kembali. Saraf PVC-nya biar bisa nyatu kembali nih. Gimana caranya ya? Jawab nggak bisa. Di chat katanya jawabnya nggak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Kayaknya nggak bisa disatukan lagi. Nah, kalau dalam teori memang tidak bisa. Tapi Bunda percaya Allah itu maha baik. Ya, Allah itu maha baik, maha memungkinkan segala yang akan terjadi. Kalau Bunda percaya bahwa itu bisa. Apalagi kalau kalian masih kecil. Ya, dengan cara apa? 1, sholat tobat. Sholat tobat berarti benar-benar tidak akan melakukan kembali dengan menonton pornografi. Ya, itu dilakukan dulu. Kemudian yang kedua, nutup apa yang sudah kalian lihat dengan membuat satu pengalaman-pengalaman yang lebih indah, yang lebih berharga, yang lebih baik
dengan pengalaman hidup kalian, misalnya banyak sharing sama orang tua, banyak bermain dengan keluarga, mengunjungi tempat-tempat wisata, terus kemudian melihat satu ciptaan Allah yang luar biasa indah. Nah, kemudian yang paling penting adalah nutup dengan bacaan Quran. Hafalan Qurannya dikencengin, kemudian baca Qurannya paling tidak adalah pada saat setelah sholat maghrib minimal dan setelah sholat subuh. Nah, itu ditutup dengan itu, utamanya adalah dengan sholat. Nah, insya Allah kalau ini dilakukan dengan intensif, nggak ada kata nggak mungkin. Allah itu kan maha baik, ya. Itu akan bisa menyatukan kembali, walaupun itu butuh proses yang tidak sebentar. Nah, tapi misalnya gini, udah aku lakukan, besok lagi kepo lagi, buka lagi, nonton pornografi lagi, main game yang ada pornografinya lagi, ya nggak nyambung gitu loh, karena kita nggak pernah tahu nih nyambunginnya butuh berapa lama. Nah, jadi teman-teman benar-benar harus mencoba untuk melakukan ini dan benar-benar dari hati dan benar-benar insya Allah berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Oke, ya. Itu yang Bunda sampaikan, teman-teman. Dan satu lagi, untuk menjadi remaja yang sehat, harus memahami diri adalah temukan potensi atau kelebihan yang kalian punya. Apa kelebihannya? Bun, aku nggak punya kelebihan apa-apa nih. Nilaiku jelek, terus kemudian aku nggak hobi olahraga, aku juga nggak hobi masak, kemudian aku nggak bisa apa-apa kayaknya. Nah, Allah tidak akan menciptakan seseorang itu tanpa kelebihan. Coba, yang tadi kalian sebutkan, mungkin kalian nggak punya. Tapi kalian punya nggak sisi kelebihan suka berbagi sama orang? Oh iya, aku bawa makanan nih. Nanti aku tak bawa 5, tak bagikan sama teman-temanku, sama guruku. Oh iya, aku punya uang nih, hanya 5.000, tak belikan makanan, tak bagi sama adik nih. Jadi rasa berbaginya lebih, itu kelebihan. Ada yang namanya di dalam multiple intelligence atau kecerdasan multiple, itu ada kecerdasan yang namanya kecerdasan interpersonal. Salah satu ciri kecerdasan interpersonal adalah suka berbagi dan peka terhadap orang lain. Jadi misalnya ibunya lagi lesu gitu, teman deketin sambil mijetin, "Mama kenapa, capek ya?" Itu kelebihan yang namanya multiple intelligence. Tidak semua punya kelebihan itu. Nah, jadi dilihat kalian punya kelebihan apa ini, diasah, disalurkan, dikembangkan. Itu caranya untuk bisa memahami diri sendiri agar kalian menjadi pribadi seorang remaja laki-laki yang hebat, yang punya talent, yang punya kelebihan, yang kalian bisa kembangkan suatu saat nanti. Oke, mungkin itu Bu Emi. Terima kasih anak-anak. Kalau ada yang mau bertanya, Bu, diperbolehkan Ibu. Ya. Monggo, terima kasih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Maya. Sama-sama. Ya, coba anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bunda Maya, mungkin belum jelas. Silahkan ya. Udah loh, tadi kan janjinya tidak ada rasa harus pede. Ya, harus pede. Kita sharing di sini ya. Ada yang mau tanya? Tidak. Tadi dari paparan Bunda Maya, kalian sudah mengetahui ya apa yang dijelaskan tadi. Oh, ternyata dari apa yang diterangkan Bu Maya tadi, kayaknya aku itu sudah masuk remaja. Maka kalau kamu sudah tahu saya itu sudah remaja, anak-anak harus tahu cara memperlakukan dirinya sendiri. Dan yang belum merasa apa yang diterangkan Bu Maya tadi
misalnya loh aku durung enek neng nggon kono. Nah, itu setidak-tidaknya dengan apa yang dipaparkan Bunda Maya tadi, anak-anak khususnya yang putra, besok kalau sudah mengalami masa balik, anak-anak sudah bisa memperlakukan atau sudah paham bagaimana cara memahami diri sendiri. Ya, dilihat dari ciri-ciri yang ciri-ciri remaja sehat itu bagaimana, terus 4 zona yang harus dijaga tadi apa saja, ciri-ciri kalian kalau sudah pubertas, terus apa yang harus dilakukan ketika kalian mengalami pubertas dan masalah apa saja yang kalian alami pada saat pubertas. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham. Mungkin ada waktu 1 menit, ada yang ditanyakan kepada Bunda Maya? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Oke, mudah-mudahan kalian semua paham ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bunda Maya yang sudah meluangkan bersama anak-anak semua. Dan pesan dari Bunda Maya tadi, khususnya buat anak-anak yang sudah mengalami ini ya, apa tadi, yang sudah mengenal pornografi. Tidak-tidaknya kalian harus ini melakukan tobat nasuha, jangan diulangi, dan perbanyak membaca Al-Quran. Ya, itu salah satu, dua kiat agar kalian tidak terulang atau terperangkap dalam pornografi ya. Oke, anak-anak, terima kasih, dan kepada Bunda Maya sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di acara ngobrol bareng tentang UMI menjadi remaja yang sehat dengan memahami diri sendiri, dan minta maaf mungkin ada perilaku dari anak-anak yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, dan juga anak-anak Bu. Ya. Kasih. Oke, terima kasih teman-teman ya. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak remaja yang soleh dan tangguh ke depannya. Oke, terima kasih dan mohon maaf ya kalau Bunda menyampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.